Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Sama Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan, teman guys yang berjuang untuk memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur ya ampun. Apa kabar kalian hari ini? Sehat walafiat? Mantap is the best guys. Wes. Semangat mama tua kaplak membara. Wes. Kalian pada ngapain cuy? Hari ini kalian masak apa? Kadang kalian bosen gak sih cuy? Bangun tidur, masak, cuci WC gitu kan. Ayo persiapkan masa pensiun kalian ya. Udah gak boleh boros-boros lagi, udah gak boleh foya-foya lagi. Udah gak butuh validasi di luar ya. Kita tuh hidup tuh real aja cuy. Apalagi yang punya anak, apalagi yang punya keluarga gitu kan. Mau apa yang dituju? Atau ujung-ujungnya kita akan kembali ke Indonesia. Tinggal pertanyaannya, kamu kembali ke Indonesia dalam keadaan yang sadar dan bahagia, atau dalam keadaan yang sakit di kursi roda, atau dalam bentuk peti jenazah. Itulah kalau kita menjadi perantau ya di luar negeri. Kita tuh harus punya target ya. Hari ini saya akan berbagi kisah tentang pengalaman pekerja migran yang kemarin itu. Sekarang modusnya itu udah ke arah percintaan ya cuy ya. Asal kalian tahu ya cuy ya, banyaknya gangster di luar triad ya. Triad itu apa Kaisam? Triad itu kalau misalnya kalian ngikutin kayak Tisam, sering kali kayak sama orang triad itu adalah gangsternya Tiongkok. Jadi di luar sana itu ada beberapa kumpulan gangster ya cuy ya, yang disebutnya itu yang sering pakai baju hitam itu kan, pakai masker. Nah, mereka itu kebal hukum cuy. Kebal hukum tuh dalam arti dia nggak takut sama polisi gitu. Jadi aktivitas mereka itu mau dibayar untuk menyakiti orang lain, mau dibayar untuk menagih hutang bisa, mau dibayar untuk cipratin cat merah juga bisa gitu kan. Jadi mereka tuh nggak takut sama hukum. Nah, anggotanya itu nggak main-main. Ada yang masih muda, berondong, bahkan yang terkait money laundry ya, yang suka ngambilin uang ya kan. Kalau misalkan nipu-nipu orang di luar itu yang diterjunkan adalah anak-anak muda. Maksudnya ditantang tuh tugasmu gitu kan. Nah, hari ini kayak Tisam akan berbagi kisah tentang mbaknya, pengalaman mbaknya ya. Jadi begini ceritanya. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Jadi si Mbak A ini kayak Tisam, saya kenal laki-laki ini baru ya. Biasalah cuy ya, kita tidak bisa menutup mata dan tidak bisa memungkiri bahwa hidup di luar negeri itu adalah kehidupan yang bebas ya, dimana hubungan 18 plus atau sesama dewasa itu bukan menjadi hal yang tabu ya. Kadang kita menerobos keimanan kita. Jangan salah loh ya, bukan hanya muslim aja yang tidak boleh melakukan berhubungan plus itu sebelum menikah. Kayak saya yakin umat Kristiani pun, agama-agama lain pun itu menganjurkan seperti itu, ya kan? Bener nggak? Sampai kayak Tisam aja bertanya sama non muslim ya, apakah dalam agama kalian gitu kan, melakukan hubungan 18 plus itu boleh gitu kan. Dan teman Kaisam yang non muslim itu mengajukan satu ayat gitu kan, ya ini mungkin untuk kalian yang non muslim, bahwa ini juga ada di kitab kalian gitu kan. Ini Kaisam bacain ya. Jaga kesucian tubuhmu katanya sampai bertemu jodohmu. Diberikan kebebasan bukan berarti jual murah, karena tubuh adalah bait Roh Kudus Allah ya kan, yang tinggal di dalammu. Ini Korintus ya, ayat 5 halaman 19 sampai 20. Nggak tahu nih Kaisam bener nggak bacanya ya. Nah, jadi dari sini juga sebenarnya kita tuh sudah punya pakem agama gitu, hanya saja kita menerobos. Apalagi muslim ya, itu dilarang sebelum menikah. Jadi si Mbak A ini ceritanya berkenalan cuy dengan orang lokal Hong Kong. Umurnya masih sama-sama lah, sepantaran lah, sekitar 30 atau 32 gitu cuy. Nah, singkat cerita, si Mbak A ini wanita cantik dari lahir gitu kan. Dia ini diajak ke Makau sama si laki-laki ini. Ke Makau yuk, kita ya ibaratnya ngedate lah ya. Kita jalan, have fun di sana, ya kan. Kaisam juga nggak tahu nih mbaknya ini bisa stay 1 malam atau hanya beberapa jam aja gitu kan di Makau ya.
karena mbaknya bisa check-in hotel gitu di Makau. Sensasi, bukan sensasi, fantasi gitu kan. Jadi berangkatlah nih, saya punya alasan Kak Isam kenapa saya mau diajak ke Makau. Satu, ya saya pengen tahu Makau. Yang kedua, mungkin saja saya jalan dengan pria lokal itu bisa membawa saya itu keliling-keliling gitu kan. Dan endingnya pergilah nih mereka berdua ke Makau cuy. Sesampainya di Makau, ya kan, check-in hotel nih cuy. Wah, ini kan di luar ekspektasi ya. Entah itu sudah direncanakan mereka untuk stay di hotel gitu kan, atau memang si Mbak A ini dijebak gitu kan. Udah nyampe sini nih, ayo kita ke hotel, ya kan. Dan Mbak ini mau cuy dibawa ke sana. Disclaimer, tidak boleh marahin terlalu berlebihan. Kaisam tahu ini adalah aib ya. Kaisam tahu ini adalah kesalahan Mbak A. Tapi dari kesalahan Mbak A ini, semoga cerita ini bisa menjadikan pembelajaran oleh kita. Jangan sampai dicontoh ya. Kadang kan paparazzi netizen itu kan dasar mbaknya aja murahan. Kadang mulut itu nggak bisa dilem. Akhirnya check in lah hotel cuy. Biasalah cuy ya, kita ini kalau misalkan masuk di suatu wilayah menggunakan visa turis, pastinya hotel itu membutuhkan paspor kita sebagai identitas. Entah itu check in yang menggunakan KTP ya laki-lakinya, kita pun yang stay di hotel tersebut dimintai identitasnya termasuk paspor. Akhirnya si laki-laki ini mbeb. Emang udah jadian gak sih? Ya nggak usah jadian, orang udah gede, udah sama-sama gede, sama-sama mau, bener nggak? Mbeb, paspor mana katanya. Kaget kan ya Mbak. Sekali lagi ini adalah new experience atau pengalaman pertama sih Mbak. Forward katanya, itu dimintain katanya kan. Ya udahlah Kaisam, saya itu tanpa basa-basi ya kan, saya serahkan paspor saya untuk proses check in nih di Hotel Makau. Setelah dikasihkan, cuma si laki-laki ini meminta scan wajah cuy. Loh kok kayak baitoy aja, kayak baitoynya Alia ini dimintain scan wajah ya kan. Kata si Mbak A ini, kenapa check in hotel harus scan wajah katanya. Ya kan, tiba-tiba dia ingat kayak Tisam tuh, jangan-jangan ini mau dibuatin akun kayaknya. Kayak Isam nanya, emang kamu scan wajahnya ada ngangguk-ngangguk, ada buka mulut, ada geleng-geleng nggak? Iya Kak Isam, ya udah jelas itu dibukakan akun kamu. Dimanfaatkan nih sama laki-lakinya. Kan paspor udah tuh dikasih. Memang benar untuk check in, tapi dia juga memanfaatkan untuk buka aplikasi cuy. Money laundry. Akhirnya si Mbak ini ya karena di situ tempat check in itu ramai Kak Isam dan saya malu ya harus berdebat. Akhirnya saya mau aja tuh di scan pertama kali. Ya kayak oke lah. Di situ saya udah kesel nih Kak Isam, hati ini udah dongkol nih kayaknya kalau misalkan itu saya mau kabur aja deh kayaknya. Lah kenapa kamu gak kabur? Sekali lagi, baru pertama kali ke Makau. Kabur nanti malah kemana gitu kan, tersesat. Akhirnya si Mbak ini masuklah tuh ke dalam ruangan room ya, kotak-kotak ya kan. Masuklah Mbak Ani yang masih masa udah kayak gitu, minta scan wajah lagi yang kedua. Si Mbak A ini udah pasti, saya nggak mau, ini udah pasti money laundry, nggak mau, saya nggak mau di scan. Saya lah katanya, nggak usah lah katanya, saya nggak mau di scan kayak gitu. Nah si laki-lakinya nih mungkin sudah tahu nih kalau si Mbak A ini udah ngeh gitu cuy, dan dia juga nggak mau maksa. Karena apa? Karena umurnya itu kan masih seumuran ya, jadi nggak terlalu berani juga gitu kan. Oh oke lah, oke katanya. Akhirnya dia ini melakukan aktivitas di hotel. Ya kadang ya kayak Tisam juga kan kepo, kamu itu udah dengan suasana hati seperti itu bisa gitu melakukan hubungan kayak gitu terus terjadi nggak? Iya terjadi Kak Isam, walaupun dia nggak pinter katanya. Kayak sampai malu sendiri ceritanya, nggak pinter itu apa nggak keluar aja gimana. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan dosa berjamaah ini. Dosa berjamaah ini konten mengandung dosa berjamaah, tapi ambil sisi positifnya ya, jangan dicontoh, ini bukan contoh yang baik. Akhirnya Mbak A ini bukannya takut hamil gitu kan, takut dibukakan akun. Kamu pakai pengaman nggak? Pakai Kaisam, pakai astagfirullahaladzim, ya Allah. Sesampainya di Hong Kong, dan saya udah nggak mau berhubungan sama dia Kaisam, kamu tuh dibayar aja enggak gitu kan, sayang banget lubangmu, astaga ya Allah.
Akhirnya nggak mau Kaisam, bantu saya lapor polisi. Kamu itu pacaran aja Kaisam nggak tahu, nyampe Hong Kong mau lapor polisi, gebrak-gebrak kayak Kaisam. Pergi sendiri, Kaisam pantau dari handphone. Kaisam gimana caranya? Tulis kronologi di kertas, terus sodorin ke polisi. Kaisam kasih teman Kaisam pendampingan bahasa ya, jadi lewat handphone aja. Saya nggak bisa tidur Kaisam, saya harus lapor polisi. Iya udah lapor polisi aja, karena si Mbak ini mencurigai bahwa paspor dan wajahnya ini digunakan untuk membuka akun bank virtual seperti Kaisam cerita sama kalian. Akhirnya dia nekat cuy, ambil libur hari Jumat kemarin itu. Saya mau ke kantor polisi Kaisam, ya udah cepet sana ke kantor polisi. Ketemulah nih sama polisi, berceritalah seperti itu. Ya dibantu sama teman Kaisam yang pendampingan bahasa ya. Terus dia juga, coba kamu telepon si laki-lakinya, kata polisinya kayak itu. Kamu di mana? Saya pengen telepon sebentar katanya. Saya lagi kerja nggak bisa angkat. Kenapa katanya? Pokoknya telepon aja sebentar gitu kan. Akhirnya pas ditelepon, handphone itu dikasihkan ke polisi. Kata polisinya, ini si Cece ini datang ke sini ketakutan katanya. Kamu buat apa? Scan wajah sama buka. Oh enggak katanya, enggak. Ya udah berarti kan udah tahu nih cowoknya kalau si Mbak ini nggak main-main dalam memberantas scan wajahnya gitu kan. Akhirnya saya kasih aja Kaisang foto laki-lakinya sama nomor handphonenya. Saya takut nanti tiba-tiba ada duit dengan nama saya gitu kan. Nah ini kadang pintar ya dia, tapi kadang bodoh dulu gitu kan untuk menjadi pintar, ya kan. Nah maka dari itu adanya video Kaisang supaya kalian gak usah jadi bodoh dulu, tetap pintar gitu kan. Oke, sepakat ya. Jadi kasus ini ditutup dengan lapor polisi dengan aktivitas si Mbak A menceritakan bahwa saya check in hotel, dimintai paspor, dimintai scan wajah. Kamu cerita nggak kalau kamu juga bermain 18 plus plus? Ya enggak, kayak sama orang polisinya juga pasti udah ngerti, ya kan. Akhirnya di end coy, selesailah kasus ini. Nah pembelajarannya apa? Pembelajarannya awas loh, ya kan. Ini Mbak A pinter nih, cepat sadar nih, tapi belum tentu kamu. Jangan sampai saat di dalam hotel, itu mereka membukakan beberapa account karena kamu lagi klepek-klepek jatuh cinta. Ya kan? Modusnya dia macarin kamu, dia bawa ke kau supaya apa? Supaya dia mendapatkan identitas paspor, ya kan? Dan identitas yang lainnya untuk membuka bank-bank tersebut. Awas tuh, hati-hati tuh. Itu modus baru tuh cuy. Karena apa? Karena sekarang buy toy. Orang-orang udah pada pintar. Yang kedua, buka rekening bank dan lain-lain. Karena banyak yang ketangkap. Banyaknya juga orang-orang yang pintar. Walaupun hari ini juga ada yang belangsak tuh. Dia udah ke kantor polisi 7 kali, sekarang di interminate. Kayak Sam, saya mau pulang ke rumah Kaisam sebulan aja. Kaisam saya mau ke Singapura, ya udah pulang sana ke rumah Kaisam nggak apa-apa. Ya kadang lucu, Kaisam yang mengedukasi, Kaisam yang woro-woro, kalian sadar membuka akun tersebut dan siap untuk dipecat dari Hong Kong. Ya ujung-ujungnya Kaisam juga yang nolongin kalian gitu, nyediain tempat. Ya Allah, berikan Kaisam kesabaran yang tanpa batas. Amin ya robbal alamin. Aduh. Tapi kita harus memberikan kesempatan orang untuk berubah. Mungkin saja dari kita memberikan support seperti itu, ya kan, kita bisa memberikan dia motivasi untuk berubah ya ke depannya. Amin ya robbal alamin. Nah itu apa tuh ya modusnya ya, macarin kalian, dibawa ke hotel, dibukakan scan wajah beberapa akun gitu kan. Habis kalian terlena gitu pulang ke sini, tiba-tiba kalian dijemput intel polisi. Mau? Makanya jangan bodoh ya kan. Kalau kita berhubungan seperti itu cuy, hindari foto bareng. Karena apa? Kita tuh nggak jaminan dia itu akan menikahi kita di sini gitu kan. Yang pertama tuh hindari foto bareng gitu kan, just have fun aja gitu. Diajarin pinter nih sama Kaisam, ya kan. Jadi bukan berarti kalian lagi jatuh cinta mau diajak foto cekrek, apalagi di dalam selimut cekrek gitu kan. For what? Kan saya cantik Kaisam. Cantik tapi on ya buat apa gitu kan. Ampun, ini wanita cantik yang dari lahir ini nggak pinter-pinter. Ya, tuh awas tuh. Ya gila aja ini laki-laki Hongkong ya. Udah dapet perempuan cantik, bener nggak? Tidur gratis, dibuatkan akun. Apa nggak pinter itu laki-laki? Ya kan, mau sampai kapan SDM pekerja migran ini dibodoh-bodohi? Mau sampai kapan? Nilai kita ini benar-benar sebutin deh kalian SDM apa ini. Mungkin itu sharing guys sama hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.